Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Fatmawati Abjul, biasa dipanggil dengan Ibu Wati. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa pimpin doa? Ya, coba silahkan. Untuk ketua kelas, untuk memimpin doa pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, anak-anak, Ibu akan mengambil absen dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, hadir semua. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian di sini sudah siap belajar? Ya, baik. Semoga kalian selalu siap dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Nah, setelah itu kalian lihat terdapat barang-barang elektronik apa saja yang di sekitar kalian. Ya, benar, ada handphone, laptop, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu beberapa barang yang merupakan barang elektronik. Nah, anak-anak, barang-barang yang sudah kalian sebutkan itu termasuk dari barang-barang elektronik. Nah, handphone yang dulunya itu menggunakan telepon genggam itu, tapi sekarang sudah menggunakan handphone atau gadget. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 4. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menunjukkan perbedaan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan model konkret dengan benar. Yang keenam yaitu setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menuliskan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dengan benar. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, coba kalian perhatikan pada halaman 29 itu. Di situ terdapat bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Nah, sini terdapat bacaan atau teks bahwa globalisasi atau dunia tanpa batas. Globalisasi itu adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi itu dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia
seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, semakin tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini akan dunia tanpa batas. Nah, mengapa dinamakan dunia tanpa batas itu? Karena zaman sekarang itu sudah menggunakan handphone. Jadi kita biar di mana saja, kapan saja, dan dimanapun itu kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan handphone itu sendiri. Nah, lanjut. Di sini juga kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat yang lain di era globalisasi ini. Nah, dari cerita tersebut, itu merupakan kita sekarang sudah berada di dunia tanpa batas atau di era globalisasi ini. Nah, anak-anak, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Sini bisa kalian isi. Pada soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas, dan silahkan jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini. Dan yang keempat, gambarkan secara visual bahwa globalisasi itu membuat dunia tanpa batas. Nah, itu bisa kalian tuliskan di dalam buku kalian itu, di buku catatan atau di buku tugas kalian. Silakan kalian kerjakan. Nah, selanjutnya, di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari bahan dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Sekarang, kalian amati di lingkungan sekitarmu dan ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Nah, misalnya, Ibu beri contoh, misalnya di tetangga. Di tetangga itu ada ekonominya itu sangat tinggi dan ada juga yang sangat rendah. Nah, ekonominya di tetangga yang sangat tinggi ini, dia itu termasuk orang yang kaya, yang mempunyai mobil, rumah bagus, pekerjaannya itu sudah mapan, dan mempunyai usaha. Nah, tetapi di tetangga sebelahnya itu yang satunya hanya seorang pedagang. Seorang pedagang, penampilannya sederhana, lalu hanya memiliki kendaraan bermotor. Nah, itu contoh dari keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kalian bisa amati dan bisa kalian ceritakan di buku kalian tentang keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini juga silakan kalian ceritakan. Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan. Sini mengapa pada halaman 32 dan 33 ini silakan kalian kerjakan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa ekonomi setiap orang itu beragam? Dan yang kedua, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Dan yang ketiga, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Nah, itu bisa kalian kerjakan. Lihat pada halaman 32 sampai 33. Nanti untuk tugasnya itu bisa kalian kumpul atau kalian bisa fotokan atau kirim ke ibu atau ke wali kelas. Tapi lebih bagusnya kirim sama ibu sendiri, nanti insya Allah akan ibu
periksa. Nah, lanjut. Di dalam setiap orang itu dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya, keterampilan dan pendidikan dan sikap yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita itu cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, janganlah malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Nah, jadi kalian bisa ceritakan tentang kondisi ekonomi keluarga kalian masing-masing dan tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Nah, silakan tulis di buku kalian masing-masing. Nah, silakan coba kalian perhatikan di sini pada halaman 33 ini. Pada halaman 33 ini ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar handphone. Nah, di dalam era globalisasi itu dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus, tingkatkan dirimu ya. Kamu pasti siap menghadapi di era globalisasi. Nah, anak-anak, adakah barang-barang yang merupakan pengaruh dari era globalisasi di sekitarmu? Nah, telepon genggam atau handphone ini merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat sampai sudah mendunia. Nah, coba kalian perhatikan pada kardusnya ini. Apa bentuknya? Ada yang tahu bentuk dari kardus atau isi dari bentuk dari kardus ini? Ya, silahkan. Ya, baik. Ya, benar sekali. Bentuknya itu berbentuk kubus. Nah, anak-anak, bisakah kalian menunjukkan diagonal bidangnya? Nah, kamu akan bekerja untuk menemukan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus ini. Nah, untuk membuat suatu bangun ruang ini, yaitu kubus, yaitu alat-alat yang dibutuhkan pada itu yaitu gunting, lem, alat tulis, spidol, double tip atau selotip dan lem. Nah, sedangkan bahan-bahannya itu lidi atau tusuk sate atau sedotan, benang kasur, yang ketiga yaitu kalender bekas. Nah, bagaimana cara menemukan diagonal bidang pada kubus? Coba kalian perhatikan pada halaman 34. Di sini terdapat kubus yang terdapat bidang terdapat titik A, B, C, dan D. Yang pertama itu, ikatkan ujung benang wol pada sudut A dan tarik ujung lainnya pada sudut C. Benang dari A ke C itu adalah merupakan diagonal bidang. Nih, diagonal bidang dari A ke C itu merupakan diagonal bidang. Nah, ada berapa diagonal bidang yang terdapat pada kubus? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Diagonal bidang pada kubus itu terdapat 12 diagonal bidang. Ya, tepuk tangan dulu yang sudah berani menjawab. Nah, anak-anak, bagaimana cara menemukan diagonal ruang pada kubus?
Untuk diagonal ruang pada kubus itu pada halaman 34 ini terdapat garis A ke G itu merupakan diagonal ruang A ke G, B ke H, D ke F, dan C ke E. Itu sudah terdapat di halaman 34. Silahkan buka di buku kalian masing-masing. Nah, jika kita tarik benang dari A ke G itu dan A ke C, maka akan dihasilkan bangun datar baru. Tahukah kamu apa nama bangun datar tersebut? Nah, itu bisa kalian kerjakan. Dan ada berapa diagonal ruang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu dan tulislah di buku kalian masing-masing dan diberikan taruh di dalam kotak, atau jawaban itu bisa ditulis dibentuk tabel atau kotak. Oke, paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan pada hari atau materi hari ini? Nah, baik. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Nah, oke, baik, kita akan simpulkan bersama-sama. Jadi, materi kita pada hari ini yaitu kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada di keberagaman ekonomi. Kita sudah belajar tentang bangun ruang, dan kita juga sudah belajar banyak barang-barang elektronik yang ada di era globalisasi ini. Nah, jadi anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sampai jumpa.